حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الغصب. ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نفسه وأجرة مثله. وإن تلف استمر. وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah, fasl. Wa man ghasaba malan ukhidha biraddihi wa arshi naqsihi wa ujrati mithlih. Kita membahas sekarang mulai dari masalah al-ghasab setelah sebelumnya kita bahas masalah ariyah. Al-ariyah berarti minjam, adapun ghasab ini beda lagi. Ya. Dia bukan dengan maksud minjam melainkan dengan maksud istilah dengan cara ta'addi. Maka ghasab di sini termasuk kabair dzunub, dosa besar, dan memiliki dalil-dalil akan pengharamannya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian antara kalian dengan cara yang batil. Karena ghasab termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Darah-darah kalian terhormat, haram. Harta-harta kalian terhormat, haram. Dan harga diri kalian terhormat. Maka haram ketiga hal tersebut untuk ditebas atau dirampok atau dirampas. Kemudian disebutkan dalam Kifayatul Akhyar batasan ghasab secara bahasa, yaitu akhdhu syai'i zulman mujaharatan. Itu dari segi bahasa, akhdhu syai' zulman mujaharatan, mengambil sesuatu dengan cara yang zalim dan terang-terangan. Ini ghasab. Tapi ini cukup lebar masalahnya karena banyak hal yang merupakan akhdhu syai' zulman mujaharatan, namun itu masuknya ke bukan ghasab, melainkan masuknya ke nahab, merampok, atau yang orang yang ngambil kalung perempuan di jalan gitu, jabret, ya, nahab atau intihab. Maka di sini akhdhu syai' zulman mujaharatan. Ada perbedaan antara ghasab, sariqah, muharabah, ikhtilas dan khiyanah.
dan juga intihab. Jadi ada sekitar 6 istilah fiqhi berkaitan dengan mengambil sesuatu dengan cara yang batil. Kalau ghasab apa berarti nanti ada hadnya secara syar'i. Ghasab kita tahu nanti. Kemudian sariqah. Sariqah itu akhdhu syai' sirran min hirzi mithlihi. Itu baru disebut nyuri. Ya, kalau bahasa Indonesia ini nyuri kan umum sekali. Tapi dalam istilah lughah Arabiyah atau syar'iyyah itu syai' mengambil sesuatu secara sir. Ambilnya diam-diam. Dari hirzi mithlihi. Dari simpanan yang layak. Gitu loh. Paham enggak? Kalau seseorang nyimpen duit tapi nyimpennya di bolongan trotoar depan rumah. Tahu nggak ini? Nyimpannya di bolongan trotoar depan rumahnya. Disimpan di situ 5 juta. Nah, simpan sini ah. Ini bukan hirzul mithl ini. Ini tolol namanya. Ya. Jadi enggak, ini bukan hirzul mithl. Maka kalau misalnya ternyata diambil, maka ini tidak masuk ke dalam sariqah. Tetapi yang mendapatkannya wajib untuk menjadikannya barang luqatah yang disyiarkan gitu loh. Ya, jadi hirzul mithl ini hirzul mithl dan juga sir ngambilnya. Itu apa batasan disebut sariqah. Ya. Kemudian kalau misalnya mengambil sesuatu mukabaratan ya, dengan apa ya, sisi mukabarah, ada sisi diri saya besar sehingga saya berhak untuk merampasnya dan seterusnya. Enggak. Di sini muharabah. Ya, bisa preman juga bisa. Iya, merampas. Ada sisi kadang-kadang ini ghasab juga bisa. Tapi kalau memang ada sisi mukabarah, dirinya merasa besar, ya, maka dia rampas ya, untuk jatah prem, maka ini muharabah. Ya, bisa masuk muharabah. Maka pejamret yang mudah berkonspirasi itu masuk ke dalam muharabah. Ya, bisa dihukum oleh walil amri dengan hukum muharabah yang ada di dalam surat Al-Maidah. Kemudian ada juga ikhtilas. Ikhtilas akhdhu syai' istila'an. Akhdhu syai' istila'an. Yaitu mengambil sesuatu secara istila. Istila menguasainya gitu loh, secara mutlak. Dengan cara apapun. Ini bisa masuk dalam ikhtilas. Tapi ikhtilas kalau di kita namanya apa? Korupsi. Dia namanya korupsi. Ikhtilas itu kadang bisa juga masuk ke dalam khianah, bisa. Ya, makanya kalau nengok dalam sholat itu ikhtilas minasyaiton, korupsi dari syaitan. Ya, makanya ikhtilas. Istilah di sini apa? Istilah itu ya istilah, menguasainya, untuk menguasainya. Kadang ini juga masuk ke dalam ghasab, bisa juga ada keserupaan dengan ghasab. Ghasab juga termasuk ikhtilas dari segi istilah. Kemudian kalau khianah apa? Mengambilnya mimma kana mu'taminan alaihi atau mu'tamanan alaihi. Kalau dia diberi amanah kemudian dia ambil, maka khianah. Maka itu khianah. Ya, apakah itu termasuk sariqah? Belum tentu, tapi kadang bisa juga sariqah. Tapi lebih tepatnya disebut khianah. Ya, lebih tepat disebut bukan sariqah. Kalau misalnya nih, seseorang investasi dagangan antum, ya, tolong diwakafkan, jangan sampai wasal. Beliau investasi ke antum 50 juta untuk antum berdagang. Fadhal, tolong putar duit ini, Mas. Nanti bagi hasil qirat atau mudharabah 50-50%.
dari laba yang antum dapat dalam per tahun. Misalnya gitu ya. Maka barang yang antum dagang dan segala aset yang antum beli dengan uang itu milik siapa pada aslinya? Milik siapa ya? Milik investor, bukan milik antum. Antum hanya memiliki kepemilikan tasarruf dalam jual belinya. Ya. Bukan malik milkan tam, bukan. Gitu ya. Kemudian apa dagangan antum apa? Jangan parfum deh, jangan parfum. Hah? Beras, misal beras. Dagang beras depan masjid. Ya kan? Investornya ada beberapa ikhwan lah gitu. Ya. Nah, ikhwan-ikhwan yang ya sebenarnya mereka ceroboh ya gitu kan. Kemudian ternyata pegawainya make sebagian beras tiap hari. Ya, mungkin ditilep berapa hari berapa liter. Nah, beras pakai liter atau pakai apa? Tergantung ya. Ala kulli hal. Untuk kemaslahatan dirinya tanpa ngomong kepada investor ya, dan ngomong pun akadnya apa ini ngambilnya ini itu loh. Kalau bagi hasil bukan dengan ini, dengan uang gitu kan. Dan itu dengan laba, dengan setelah pembukuan. Maka dia ambil tuh. Investor tahu nggak? Nggak tahu. Tapi ini namanya apa? Khianah. Sebagian mengatakan ini juga namanya ikhtilas. Karena ada sisi istilah menguasainya gitu loh. Gitu ya. Maka ini namanya khianah. Makanya ketika kita jadi pegawai seseorang atau kita menjadi pengelola barang yang dimiliki oleh orang, maka itu ada sisi amanah yang wajib ditunaikan. Ya, tapi godaannya besar bagi orang yang tidak takut pada Allah. Ya begitu. Taib. Jadi itu khianah. Kenapa? Pagi ini cerah, masya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi enggak terlalu cerah, cuman terang gitu. Baik, apa ghasab secara syar'i? Al-istila'u ala malil ghairi ala jihati ta'addi. Al-istila' menjajah, menguasai harta orang lain atau pihak lain, harta pihak lain dengan maksud ta'addi atau dengan cara ta'addi zalim, dengan cara zalim. Dengan cara zalim. Dan sebagian mengatakan bahwasanya perlu ada mujaharah dalam istilah ini, yaitu terang-terangan. Terang-terangan dalam istilah ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu yang membedakan antara ghasab dengan sariqah. Sariqah itu rata-rata, ya sariqah namanya sariqah, nyuri, enggak ada yang terang-terangan. Ya. Adapun intihab, merampas, itu biasanya terang-terangan. Kayak ibu-ibu lagi bawa belanjaan, tiba-tiba dirampas sama tukang ojek, dibawa belanjaannya tiba-tiba. Ini ikhtilas. Intihab. Nodong termasuk intihab. Bukan sariqah karena terang-terangan. Enggak ada nodong gaib gitu, enggak ada. Terang-terangan, ya kan? Taib. Di sini dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, dengan adanya udwan, lafal udwan, i'tida atau ta'addi, ya, maka keluar darinya harta seorang muslim, harta muslim yang mengambil dari kafir harbi, ya, atau dari seorang yang mengghasab. Jadi misalnya ada kafir harbi dan kita dalam rangka berperang, kita rampas hartanya begitu saja, maka ini bukan ghasab. Karena kita dalam konteks berperang, harb. Ya. Atau kita rampas harta dari seorang penggosok juga, seorang penggosok. Misalnya dia menggosok HP Anda, kemudian Anda juga punya kekuatan untuk mengambilnya kembali, maka Anda ambil kembali, maka ini bukan ghasab.
karena Anda mengambilnya bukan dalam ta'addi. Begitu ya. Bukan dalam wajah maksud ta'addi. Dan juga ada istilah di sini berarti berusaha menguasainya. Maka kalau antum cuma minjem tok tanpa izin, bukan ghasab namanya. Minjem tok tanpa izin. Kayak misalnya minjem sendal. Ya. Misalnya Alwi ya. Alwi misalnya kebelet pengen BAB. Tiba-tiba dia pakai sendal Rafi'i. Lalu ke kebun BAB di sana. Maka di sini Alwi tidak sedang menggosok, melainkan ia isti'arah, meminjam tapi biduni izin. Tanpa izin ini bukan ghasab namanya. Kecuali kalau dari awal niatan dia pakai sendal itu untuk memilikinya, menguasainya, dan ketika nanti setelah pakai dia simpan kemudian, dan ketika Rafi, mana sendal ana? Dia ngaku dia ana. Mana balikin? Enggak mau. Setelah itu pemilik ana sekarang. Nah ini ghasab. Ghasab. Ya. Enggak boleh Rafi maksa kemudian, ya enggak bisa langsung langsung dari dalil keluar tuh. Maka kemudian Alwi balikin. Dan ternyata balik-balik ada belepetan sesuatu. Nah, misalnya. Terus dikatakan di sini dalam Kifayatul Akhyar. Ini kita memahami dulu ghasab itu seperti apa gambarannya. Walau dakhala daran wa akhraja sahibaha aw akhrajahu wa illam yadkhulha fa ghasib. Kalau seseorang masuk ke suatu rumah, kemudian mengeluarkan pemilik rumah. Ia mengeluarkan pemilik rumah, baik dia masuk rumah ataupun enggak masuk rumah, tapi disuruh keluar semua. Ini senjata gitu, keluar semuanya. Ya, ini rumah buat saya. Ini ada apa? Keinginan untuk istila'ul bait. Istila'ud dar, menguasai rumah tersebut. Maka ini termasuk apa? Ghasab. Dan maka dia seorang ghasib. Ya. وكذا لو ركب دابة الغير أو أحال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب. Pokoknya di sini dia mengendarai dabbah al-ghair, yaitu kendaraan orang lain. Ya, kendaraan orang lain tapi dengan maksud apa? Wa qasd al-istila gitu. Maksudnya untuk menguasainya dan menguasai seterusnya kita. Maka ini ghasib. Atau ahala bainahu wa bainha, mencegah pertemuan antara binatang ternak atau kendaraan dengan pemiliknya. Ini juga termasuk ghasib. Kemudian dia masuk ke rumah orang lain, enggak ada orang di dalam rumah tersebut, tapi dia masuk untuk menguasai rumah tersebut. Maka ini juga ghasib. Seperti itu ya. Begitu. Hah? Enggak ada, Pak. Apa ya? Enggak ada bahasa Indonesia, enggak ada. Iya, tapi padahal kenyataannya banyak sebenarnya. Ya termasuk juga yang pacok tanah digeser untuk kemaslahatan diri. Ini juga ghasib sebenarnya. Ini makanya dalam hadis kan man ghasaba ardon. Ghasab. Begitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam rumah tersebut cuma untuk ngeliat-ngeliat doang, tapi nggak diizin masuk rumah, maka dia bukan ghasib, bukan sariq, bukan muntahib, bukan mukhtalis, enggak, dia cuma orang yang masuk tanpa izin, dah gitu aja. Kemudian datang sahibul bait, siapa kamu? Ya, siapa kamu? Enggak Pak, saya cuma lihat-lihat doang, ini rumah kok bagus banget gitu. Nah ini bukan ghasib, bukan apa. Ya, pas ketahuan kayak gitu. Kalau nggak ketahuan, banyak barang ditilep. Itu kalau itu sarik gitu, kalau banyak barang ditilep. Begitu ya. Nah, kemudian dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, "Tsumma mata tsabata al-ghasbu wajaba 'alaihi raddu ma ghasabahu ila malikihi." Kapanpun terwujudkan perbuatan ghasab, maka ketika itu dia telah melakukan hal yang haram dan wajib atasnya mengembalikan apa yang dia ghasabkan kepada maliknya, kepada pemiliknya.
Ya. Ukhidha biraddihi. Afwan. Malan ukhidha biraddihi. Wa man ghasaba malan ukhidha biraddihi. Ya. Jadi ukhidha biraddihi di sini yaitu harus dikembalikan. Itu maknanya. Wa arshi biraddihi maksudnya biraddi al-mal, dzalikal mal. Kemudian wa arshi naqsihi wa ujrati mithlih. Wa arshi naqsih. Arsh di sini maksudnya arsh ya gantinya timbal baliknya, arsh bayarannya, naqsihi. Kalau terjadi ada naqs. Apa itu naqs? Kekurangan yang ada disebabkan ghasabnya dia. Ya, baik itu naqsus sifah maupun naqsul ain. Sifatnya berkurang ataupun bendanya yang berkurang. Naqsus sifah contohnya seperti apa? Kalau misalnya seseorang mengghasab sapi yang lemu. Lemu itu apa? Gemuk, ya. Pak, karena digosok sama dia, digosok, tapi digosok ini bukan dicuri ya Pak ya. Biasanya orang nyuri ya kalau sapi ya. Nyuri. Tapi ini bukan nyuri, gosok. Misalnya sapi dan kerbau ini lagi gembala oleh anak kecil, kan kadang-kadang gitu. Di desa-desa kan kadang anak kecil dibayar untuk gembala binatang ternak. Maka datang seorang kapiten, seorang calon gosip ini, kemudian ditodong, diam kamu, diam di tempat, jangan bergerak. Ya, saya bawa semua sapi ini. Sapi satu deh, sapi satu aja. Sapinya nurut aja lagi, ya, karena mungkin diiming-imingi amplop, ya. Nah kemudian akhirnya sapinya ikutan. Dan anak kecil itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, akhirnya pergi dengan sapinya diangkut kemudian di truknya. Ternyata sapinya stres karena ternyata amplop yang dijanjikan tidak dikasih-kasih. Makin kurus, tadi lemu. Nah, dan ketahuan kemudian sama polisi. Oh, ini ghasibnya. Ternyata pas lihat sapinya udah mulai kurus. Maka di sini ada naqsus sifah. Ya, naqsus sifah. Maka dia wajib, orang ini wajib pertama raddul mal, mengembalikan harta tersebut itu sapi. Dan juga wajib apa? Untuk mengembalikan apa? Adanya arsun naqs, yaitu timbal balik atau ganti dari kekurangan gara-gara atau selama dia menggosok itu. Ya, paham nggak? Maka dihitung aja secara uruf berapa harganya. Tadinya berapa kilo dia? Misal sapi berapa kilo ya? 100, 1 ton? 500 kilo. Ada yang pernah ngukur sapi? Timbangan? Sapi? Pi? Pariman? Sapi? Berapa? Kilo? 2 liter? 2 kuintal? Berkurang sekitar 100 kilo misalnya. 1 kuintal berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo? Ton 1000 kilo? Kalau kurang 100 kilo itu berarti kurus banget ya, tinggal tulang doang kali ya? Enggak, kurang 20-an kilo misalnya, masih ditimbang. Maka wajib dia mengganti ars 20 kilo secara off berapa? Begitu. Atau ada juga namanya naqsul ain. Naqsul ain. Kalau misalnya seseorang menggosok sepasang sepatu, ya, sepatu, mereknya Fulan, gitu kan? Benar, mereknya Fulan, gitu. Nah, ternyata pas digosok, dinikmati sepatu tersebut, salah satunya apa? Hilang. Ya, salah satunya hilang. Kira-kira gimana? Pemilik sepatu ya nggak terima,
Mana satu lagi? Hilang Pak. Harus ganti naqsu azat atau naqsul ain ini. Muskilahnya nanti akan ada semisal dengan talaf yaitu rusak. Muskilahnya apakah sepatu tersebut ada yang semisalnya atau tidak gitu loh. Ya. Apakah tapi insya Allah sih biasanya ada yang semisal. Bisa aja Pak, ukurannya sama, jenisnya sama, mereknya sama, terbitnya sama. Bisa. Iya dia beli dua, makanya ini yang kita permasalahin. Dia beli, si dhaminnya ini, ghasibnya ini, otomatis kan harus beli sepasang lagi. Kemudian pik yang satunya satu dari satu pasang itu dikembalikan ke sahibul mal. Maka rugi nggak kira-kira ghasib? Rugi sebenarnya, rugi. Tapi kan urusan dia itu. Kenapa dia melakukan hal tersebut, gitu kan? Gitu. Jadi tetap wajib untuk itu. Wajib untuk menggantikannya. Makanya dikatakan di sini lazimahu qimatut talif. Nah, kalau misalnya biasanya ghasib itu biasanya ghasib juga nggak mau itu. Oh, nggak mau, saya beli sepasang lagi. Aduh, saya kan ini kan cuma setengah doang. Masa saya beli, maka sebaiknya suluh dan menyepakati bahwa udah kita haruskan ini aja. Qimatul mithl atau qimatut talif, qimahnya aja. Setengah ini berapa? Tapi kadang-kadang juga mikir juga, yang di WhatsApp juga mikir. Ini sepatu harganya 2 juta. Hilang satu dari satu pasang. Qimatut talifnya hilangnya berarti 1 juta doang. Rugi nggak kira-kira? Paham nggak? Jadi antum punya sepatu harga 2 juta. Ya. Enggak, ini bukan masalah second. Harga 2 juta nih. Enggak usah dijauh-jauhin, Pak. Ini bingung nanti. Ini harga 2 juta. Punya sepatu harga 2 juta. Ada kan ya? Ada. Nah, kemudian digosok satunya. Digosok dua-duanya, bukan satunya. Digosok dua-duanya. Ketahuan yang gosok nih. Ternyata salah satu dari sepasang sepatu tersebut hilang. Antum dikembalikan satu doang gitu juga, antum juga nggak terima kan? Maka kemudian dah kita sepakati aja mahrul mithl atau bukan mahrul mithl. Kok mahrul mithl itu mah buat nikah mahrul mithl. Yaitu qimatut talaf. Maka kerusakannya kan setengah nih. Harga sepatu ini aslinya berapa? 2 juta. Maka antum tuntut 1 juta. Antum dapat 1 juta dan satu sepatu kanan doang. Kira-kira antum rugi nggak? Rugi lah. Rugi. Kalau mau suluh seperti itu ya oke sih. Karena kan memang sepadan gitu kan. Dengan kerugian, bukan kerugian, dengan apa? Dengan harga setengah dari sepatu itu. Enggak. Iya, ghasab rugi karena perbuatan ghasabnya akhirnya dia harus mengeluarkan 1 juta kan. Tapi pihak sahibul mal juga dia, lah saya dapat 1 juta. Dan 1 jutanya ini satu sepatu. Masa satu kaki kanan pakai sepatu, kaki kiri pakai 1 juta? Kan mikir juga dia. Enggak mau. Pokoknya gantikan dengan benda semisal. Gitu. Itu mungkin sahibul mal lebih pengen kayak gitu. Yang harga 2 juta dong. Kan harus jenis dari macam yang sama. Ya kalau model beda, ya lucu. Dia satunya ini, satu ya nggak bisa. Taib. Arsun naqs juga wajib. Ya, kalau naqsnya itu ada. Kalau naqsnya ada. Kalau nggak ada, maka cukup utuh balikan barangnya. Kemudian wa ujrati mithlih. Ya. Wa ujrati mithlih, dan ganjaran yang semisal dengannya. Kalau misalnya di sini ujrah berarti ada kaitannya dengan apa? Dengan tafwid al-manafi', yaitu hilangnya manfaat, semisal hilangnya manfaat dari hal yang dia ghasab. Hilangnya manfaat dari hal yang dia ghasab. Sebenarnya ini serupa semuanya ini. Cuman pembahasannya ada ujrat al-mithl.
Sebenarnya kayak tadi, manfaatnya hilang, maka antum harus mengganti akan hilangnya manfaat dari barang ini. Karena sebagian barang itu akan hilang fungsinya kalau manfaatnya sudah dihabiskan. Apa contohnya? Manfaatnya atau barang ini tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah dikuras manfaatnya. Contohnya apa? Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Parfum. Oke. Ana naruh si parfum. Tiba-tiba Rafi'i lagi ngejelasin, Rafi tiba-tiba tangannya meluncur gini. Ana ngelihat. Kenapa antum kok ngambil-ngambil parfum Ana? Masih penuh, Pak. Sudah dah. Apa judulnya? Burhan bukan tuh? Udah buat koleksi aja itu. Rafi tiba-tiba ngambil nih. Tek. Wah, diambil sama dia. Di depan anak ngelihat. Ya. Ini apa, perampokan atau apa ya? Ditaruh kemudian di sini, plak. Ya, kemudian habis olehnya. Ya. Habis sampai seminggu kemudian ada tagih. Mana? Enggak bisa, Ustaz. Itu punya anak. Masya Allah, ini gosok. Barang Ustaz ini gosok. Kemudian udah, Ustaz, kalau Ustaz mau fadol nih, anak balikin. Jahat banget kan? Dibalikin udah habis. Makanya bilang, ini anak gimana mau pakai terus gimana? Kan masih ada roll on-nya, Ustaz. Kan yang tadi sini, Ustaz. Masya Allah, ini murid budiman ini. Nah, anak nggak terima. Lihat, manfaat dari parfum ini udah nggak ada. Ada mengalami fawat al-manfaah, padahal ini nasib punya anak. Maka antum harus wajib memberikan ujroh atas hilangnya manfaat ini. Ya udah, Ustaz, berapa harganya, Ustaz? Nah, maka ujroh di sini harus ujroh mithlihi. Nggak boleh ujroh karangan sendiri. Karena antum sudah menyakiti hati anak, maka 2 juta. Hati seorang ustadz disakiti. Gitu kan? Enggak, ujratul mithl yang semisalnya. Maka berapa pasarannya, Ustaz? Atau berapa antum beli ini, Ustaz? Nah, gitu. Kalau misalnya antum beli ini 20.000, maka ujrah mithlihi apa? 20.000. Tapi kalau misalnya ustadznya ternyata dikasih, bukan beli, maka kembali ke harga pasar. Iya. Jangan kemudian bilang, ustadz juga dikasih, gitu. Udah nggak usah kan? Kok tahu? Gitu. Jadi kembali ke harga pasar, karena tetap ini memiliki qimah yang dia miliki, gitu. Walaupun dia dikasih kepemilikan dia, begitu. Ya, begitu ya gosop ya. Nah, bisa nggak gosop barang-barang yang seperti ini? Ya bisa. Ana pun mengalami. Ana waktu daurah. Ini sama ustadz loh. Ini ustadz gosop. Ustadznya gosop, ustadz lain. Dan ustadz yang gosop ini mudir beneran. Ya antum nggak tahu dan nggak kenal insyaallah. Ada mudir, teman sendiri memang. Ya teman sendiri. Sebenarnya ana sampai sekarang masih ada dendam, cuman ridho tapi dendam gitu loh. Ana baru, Ana baru pulang dari umrah, ya. Dan ana beli di Corniche itu cincin buat ana juga belikan buat istri gitu kan. Ana pakai kemudian sampai Jakarta, sampai Indonesia, kemudian nggak berapa lama, berapa hari gitu, ana ikut daurah bersama para asatidzah, ya, bersama Syekh Fulan, ya. Kita belajar. Duduk di samping dia nih, samping beliau nih. Beliau mudir ma'had Salafi Ahlus Sunnah Taifah Mansurah Firqah Najiyah. Dia ngelihat cincin ana. Dari Saudi, cincin ana. Masya Allah, ajib nih cincin ana. Fadhil, pakai. Apa coba. Ana coba doang, ini namanya isti'arah kan?
dicoba kemudian. Ya, dengan gaya premannya emang dulu waktu di Ma'had agak preman juga sih emang ya. Ajib nih kayak gitu kan. Ana udah mulai nih udah nggak enak ya. Kayak udah nggak enak. Kayak udah nggak enak ini. Akhirnya dia nggak balikin. Ana pinjam dulu ya. Ya, foto-foto. Terus habis itu sampai besok nggak dibalikin. Ini loh. Ente gini doang gitu kan. Ngomong kayak gitu. Sampai sekarang. Kapan ada kesempatan? Sampai sekarang. Mudir itu. Mudir, Masya Allah. Mudir Ma'had Salafi Ahlus Sunnah Jamaah Firqah Najiyah Taifah Mansurah. Iya. Itu sampai sekarang membekas loh. Enggak, kalau misalnya emang dia minta baik-baik, ya mungkin ya anak kasih karena sahib gitu ya. Tapi kok dengan cara itu kan ini namanya ghosab gitu. Di depan ana. Dan dia nggak mau balikin dan badannya lebih gede daripada ana. Antum gimana kira-kira? Antum mau melawan gimana? Kira-kira antum mau melawan? Nggak bakal berantem kita sih. Cuman kan secara perasaan antar teman gitu kan terus bilang, cuman gini doang itu nagih-nagih. Ya iya, nagih lah punya anak itu beli di Saudi itu. Itu 1,5 juta nah beli itu. Lu mau kosnya ke sana ya? Enggak 1,5 juta, berapa enggak tahu. Belum ongkosnya ke sana kan, pakai Saudi lagi bolak-balik, ayo. Masya Allah, gitu. Ya, akhirnya enggak selang berapa lama bapaknya meninggal. Anda nggak tahu bapaknya meninggal gara-gara gosip atau enggak, Anda nggak tahu. Anda nggak doain itu, cuman sampai sekarang kebekas gitu loh. Ya manusia kan kayak gitu. Antum kalau misalnya orang punya hutang sama antum, cuman 20.000, kebekas di antum, dia nggak boleh balikin. Tapi antum ngasih ke orang 2 juta, antum rela, nggak bakal bekas gitu loh. Karena cara gosip ini, masya Allah, ini zalim gitu loh. Antum berusaha memaafkan, tapi tetap membekas gitu. Sampai dia minta maaf mungkin, gitu. Ya, Anda berusaha maafin. Dari ini kan antum nggak tahu orang, jadi bukan termasuk ghibah insya Allah ya. Jadi itu yang terjadi. Sampai masalah cincin saja, walaupun murah mungkin, namanya ghosab, wah itu bakal membekas di hati sahibul mal. Di hati sahibul mal. Dan kalaupun dimaafkan, misal Anda maafkan nih. Anda maafkan. Mungkin dosa antara dia dengan Anda nggak ada. Tapi antara dirinya dengan Allah masih ada sampai ditaubat. Itu ketika kita mengambil harta orang lain baik dengan cara intihab, sariqah, ghasab, khianah dan seterusnya. Kalau kita nggak taubat sama Allah tetap ada dosa. Tapi dosa antara kita dengan Allah. Tahtal masyiah Allah, kalau Allah ampuni, kalau enggak. Makanya kalau kita misal diamanatin sama fulan untuk mengelola hartanya, untuk investasi dan seterusnya, kemudian kita ikhtilas, korupsi 20% atau berapa persen, dan kemudian kita minta izin, afwan kalau misalnya ada ketilap gitu oleh ana, tolong dimaafkan ya Pak investor. Dibilang iya, ana maafkan, nggak apa-apa, ana ridho insyaallah dunia akhirat. Iya mungkin itu, tapi kalau dia belum taubat dari itu kepada Allah, dia tetap dapat dosanya. Begitu. Itu hati-hati dengan hak orang lain ya. Apalagi ternyata kalau orang itu nggak memaafkan. Nauzubillah min dzalik. Itu tuh ghasab ya, nauzubillah min dzalik, ghasab. Padahal dunia kecil ya. Kemudian talaful maghsub, kerusakan benda yang dighasab. Nah, karena kadang-kadang udah ghasab rusak lagi nanti habis itu. Gimana ya? Katakan di sini wa in talifa dhaminahu bimithlihi in kana lahu mithl aw biqimatihi in lam yakun lahu mithl aktsara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Kalau misalnya dia rusak, maka harus memberikan dhaman, yaitu garansi, jaminan. Jaminannya gimana? Dengan 2 model. Imma bimithl, imma biqimah. Kalau bimithal berarti dengan ain zat bendanya yang betul-betul semisal secara quality, jenis, merek dan seterusnya. In kana lahu mithal, kalau memang ada cetakan semisal. Au biqimatihi in lam yakul lahu mithal, atau dengan value. Qimah itu artinya value.
Ya, jadi qimah. Makanya dalam zakat fitr sebagian ulama yang membolehkan tanpa qut, maksudnya tanpa makanan pokok, itu pakai qimah bukan pakai nuqud. Nah, qimah itu maknanya value, bukan nuqud. Tapi kalau nuqudnya se-value dengan itu, ya itu value namanya. Maka berarti boleh nggak Pak bagi para ulama ini dengan barang yang seqimah dengan takaran beras? Iya, boleh bagi ulama yang membolehkan qimah. Jadi maksud dari ulama yang membolehkan itu qimah. Ya bukan nuqud, tapi kalau nuqud tersebut seqimah dengan takaran zakat, ya bisa. Ya emang lebih bermaslahatnya pakai nuqud, Pak, karena nuqud itu bisa ditasarrufkan oleh orang-orang mustahik ini. Tapi qimah kata para ulama, qimah itu value. Maka kalau antum memberikan benda-benda yang satu seqimah dengan takaran zakat, maka itu sudah masuk ke dalam zakat. Tapi itu bagi ulama yang membolehkan qimah. Bagi yang tidak membolehkan, tetap baku pakai makanan pokok, dikiaskan dengan makanan pokok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu ada biqimatihi in lam yakul lahu mithal. Kalau misalnya enggak ada yang semisal, maka dengan qimah. Tapi sekarang misalnya nih. Sarung. Ya, sarung, ya. Misalnya sarungnya Pak Abu Rahmat. Atlas Daulat original. Sama Pak. Pak sama Pak. Itu mereknya sama lihat. Nih bawah nih. Sama mereknya. Ini lihat Pak. Lihat Pak. Masya Allah. Kok bisa sama ya? Wah, Anda harus copot ini. Anda copot, Anda nggak mau disamain sama orang yang sudah terlalu sepuh. Nah, ini sarung ini terbitan lama. Ini juga lumayan lama. Samalah kira-kira terbitan 2017 misalnya. Dan nggak produksi lagi. Suatu ketika Ikin menggosok sarung itu, dan itu kerugian besar buat dia. Secara dosa dan secara makna. Kerugian besar, musibah. Ya, makanya setelah itu dia langsung jadi soleh, taubat dari dosanya itu. Digosok. Nah, digosok diambil dengan ingin istila sarung ini, yaitu menguasainya dengan zalim. Ditagih sama orang, kembaliin sarung Anda. Enggak, sarung doang, udah gitu murah, dikasih lagi gitu. Nah, kemudian kata akhirnya Ikin taubat. Tapi ketika ditaubat, ternyata sarungnya sudah rusak. Sarungnya sobek soalnya. Nama juga sarung murah gitu kan, sobek, crack gitu kan. Maka kemudian nggak terima Abu Rahmat. Ana nggak terima Kin. Antum harus mengganti. Maka mereka berdua kemudian membuka kitab. Gimana Pak Abu Rahmat? Mau diganti dengan misl atau diganti dengan qimah? Kata Abu Rahmat, nggak bisa, ini sarung yang paling Anda cintai karena dikasih sama orang yang paling hebat gitu kan. Misalnya. Maka kemudian ya Pak, ini sarung jadul Pak, nggak ada yang semisal dengannya, gitu loh. Nyari di toko-toko nggak bakal ada dengan merek Daulat original dan motif yang sama, kan misal itu kan harus misal plek-plek gitu loh. Limited edition, saking nggak ada yang mau gitu kan. Nah, tapi kemudian ya udah, kalau solusinya berarti lam yakun lahu mithal fabi qimati. Kalau nggak ada yang plek semisal, maka dengan value. Nah, kemudian Abu Rahmat, ya udah dengan value, tapi value-nya dari mana datangnya gitu loh. Sementara beliau nggak tahu dunia persarungan, maka tanya ke toko-toko sarung, Pak, sarung kayak gini fotonya, ini berapa sih harganya? Nah, value-nya itu lihat, aktsaru ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Value-nya ditakar mana yang paling mahal, di harga pasaran yang paling mahal dari hari sejak gosopnya dia sampai hari rusaknya sarung tersebut. Misalnya gosopnya dia tahun 2018, dipakai terus, rusaknya tahun 2020.
Nah, dari 2018 sampai 2020 harga sarung tersebut mungkin fluktuatif. Bisa naik, bisa turun misalnya. Tahun 2018 itu ternyata masih murah. Ya. Enggak, Pak, enggak gitu-gitu banget, Pak. Enggak gitu-gitu banget, ya. Misalnya harganya 60.000 Mas murah. Namun enggak juga, Pak. Tahun 2019 mulai naik harganya karena udah mulai langka. Tahun 2020 harganya melonjak naik menjadi 200.000, ya, 200.000. Karena itu ternyata ada bahan di sarung tersebut yang tidak disadari oleh banyak dari manusia. Bahan yang terbaik gitu misalnya. Maka wajib atas ikin untuk membayar qimah al-mithl 200.000. Karena cari yang paling a'la, paling aksar di pasaran semenjak 2018 hari ghasabnya sampai hari talafnya. Cari mana yang paling mahal. Begitu? Iya, seperti itu ya gini. Bisa dipraktekkan itu. Anda melihat beliau beberapa hari ini sampai seminggu ini pakai sarung itu terus. Kayaknya cuma itu satu-satunya sarung dipakai. Bukan, sebenarnya enggak. Perasaan itu mulu deh. Nah, seperti itu ya. Itu kalau terjadi talaf. Kalau tidak terjadi talaf, kerusakan, maka kembalikan zatnya, khalas. Begitu. Tapi selain talaf ada juga namanya naqs tadi, naqs. Ya, kekurangan, baik kekurangan dari segi sifat maupun kekurangan dari segi ainnya. Ada pertanyaan, antum kayak mau nanya dari cara antum tegak ini, kayak antum mau nanya. Enggak ada? Antum tegak gitu apa kebelet atau gimana kok tegak kayak gini? Enggak. Oke. Tapi kita lanjut ke Kifayatul Akhyar insyaallah taala. Apa? Pertanyaan apa? Di mana? Facebook atau di YouTube atau? Apa tentang kutir atau tentang apa nih? Ahmad Zain bukan? Live video interrupted. The broadcast has been paused. It should resume shortly. Apa? Gangguan? Mati dong? Enggak. Apa pause dong? Bisa nggak? Kok nggak bisa ya? Dah. Izin bertanya, Ustaz, mengambil barang yang sudah tidak terpakai di perusahaan cuma bisa dimanfaatkan di rumah. Contoh limbah kertas bekas atau barang yang dimanfaatkan di rumah tetapi untuk perusahaan sifatnya limbah. Izin sama pemilik perusahaan. Walaupun itu limbah. Kecuali kalau memang sudah keluar dari area pabrik. Buangan, kalau udah keluar dari area pabrik, berarti keluar dari hirznya pabrik, maka berarti itu memang udah jadi sampah, maka boleh. Tapi kalau masih di dalam pabrik harus izin. Walaupun secara uruf itu dianggap sebagai sampah atau limbah, tapi masih di dalam pabrik. Itu minta izin sama pemilik perusahaannya atau orang yang di bidang masalah tersebut. Ya, bukan izinnya sama pegawai, bukan. Ya kalau sama pegawai malah konspirasi nanti. Ya. Ya kalau makanya kalau masih di dalam pabrik besi-besi misalnya buangan walaupun karatan. Ya kan? Walaupun dianggap sampah oleh orang-orang pabrik, tapi ketika masih di dalam pabrik maka itu hak owner, bukan hak kita. Tapi kalau di luar dari hirznya, di luar dari pabrik sudah sampah gitu, maka itu fadhah, itu udah barang waste, udah siapapun boleh ambil. Begitu. Iya, jadi dikembalikan seperti itu. Kayak misalnya rel kereta Bogor Sukabumi. Rel kereta kan itu kan
sejak zaman Belanda itu. Rel kereta Bogor Sukabumi itu. Itu dari zaman Belanda itu. Anda pernah kan jalan di atasnya itu panjang sampai Parung Kuda. Itu banyak kan dulu tahun 2008 nggak aktif itu. Bogor Sukabumi nggak aktif. Nggak ada kereta lewat. Udah non aktif dah berapa tahun. Nah, Anda melihat ada bantalan yang hilang. Bantalan kereta itu. Enggak, bantalannya ada yang kayu, ada yang batu gitu, semen atau apa, cor ya. Tapi ada juga bukan relnya Pak, bagian yang mengaitkan rel dengan bantalan. Apa tuh namanya? Besi-besi itunya. Itu kuat-kuat loh besinya itu kan. Ada fan apa Belanda lah pokoknya. Nah, itu memang sudah terbengkalai ketika itu. Tapi itu masih di dalam tanah PJKA gitu loh. Walaupun nggak dipakai, maka tetap haram dipakai. Haram diambil. Kenapa? Masih dalam hirznya mereka gitu loh. Kecuali kalau misalnya udah mereka buang itu ke luar dari koridor tanah mereka. Bantalnya dibuang ke ini warga, maka ini boleh warga ngambil. Apa? Ya sama lah kadang kita lebih lawas lagi ya zaman itu ya. Iya. Bukan pakai bel lagi, pakai tepuk tangan kali itu. Oke, kita lanjut kifayatul akhir ya.